Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang mengerti kami. Engkau menyayangi kami. Tuhan, hadirlah di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kakak mengajak adik-adik semua untuk bergirang, bersorak, memuji nama Tuhan. Kita tepuk Yesus dulu yuk. Kita sama-sama ya tepuk Yesus. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke, adik-adik semuanya bersukacita ya hari ini. Adik-adik, kalian pernah merasa takut? Pernah merasa tertekan? Atau pernah merasa tidak percaya diri? Adik-adik, ada seorang pemuda yang bernama Gideon. Awalnya dia seorang yang penakut, tapi dipilih Tuhan, diangkat Tuhan, sehingga dia percaya kepada Tuhan setelah meminta tanda dari Tuhan. Akhirnya Gideon menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk memimpin bangsa Israel melawan musuh yang sudah selama 7 tahun ditindas oleh musuh ini, yaitu oleh bangsa Midian. Yuk kita ikuti ceritanya. Duduk yang manis, dengarkan dengan hati dan telinga kalian dengan baik. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu.
itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, Pedang demi Tuhan dan demi Gideon! Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Tuhan, jadikan kami alat Tuhan sejak kami kecil. Tuhan, kami mau percaya kepada janji-Mu dan perintah-Mu bagi kami. Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau memimpin kami. Terima kasih Yesus. Amin. Ayat hafalannya ada di Mazmur 56 ayat 4. Demikian firman Tuhan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Aktivitas adik-adik adalah membuat kerajinan dengan berbahan dasar dari botol. Dibuat semenarik mungkin ya. Hari Minggu adik-adik tetap setia sama Tuhan Yesus ya. Jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa jaga